Ya, tentu pertama kita menyesuaikan, mencari titik tengah ya. Karena kan selama ini seperti ada pertentangan yang dihadap-hadapkan ya antara si pemberi kerja dengan si pekerja rumah tangga ini. Jadi begitu kita bicara tentang perlindungan, dikhawatirkan atau ada khawatiran selama ini pemberi kerja ini merasa terbebani terlalu besar dan tanggung jawab gitu. Nah, jadi memang sebetulnya kita mau meluruskan bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bukan hubungan industrial gitu. Karena kan negara kita ini sebenarnya negara yang secara kultural penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi banyak sebetulnya kan para pekerja rumah tangga itu dianggap oleh si pemberi kerja atau keluarga pemberi kerja itu kan sudah menjadi bagian keluarga yang tidak perlu ada semacam ya kontrak dan segala macam. Makanya penyelesaiannya adalah jadi ikatan kerja itu bisa dipilih antara kesepakatan dengan kontrak kerja. Jadi kalau mau kesepakatan silakan, kalau mau kontrak kerja juga silakan gitu. Nah, itu menjadi satu titik temu. Nah, yang kedua juga kita berpikir tentang ya munculnya kata perlindungan itu kan karena ada beberapa kasus ya yang selama ini misalnya terjadi bullying gitu ya, atau kemudian ada semacam dalam tanda petik penyiksaan dan seterusnya terhadap pekerja rumah tangga. Nah, kita lebih menekankan kepada itu. Nah, kemudian yang ketiga juga nanti diatur dalam undang-undang ini soal adanya hubungan tiga pihak ya, antara pemberi kerja, terus kemudian pekerja rumah tangga, ada pihak ketiga yang kemudian menghubungkan antara itu. Nah, itu juga kita atur detail. Nah, hari ini juga kita sedang mengundang BUMN yang selama ini menangani soal asuransi, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, kita sedang berpikir bagaimana supaya memang untuk lebih menjamin ya si pekerja rumah tangga ini untuk bisa bekerja secara nyaman, aman, kemudian kesehatannya juga bisa terjamin. Kalau terjadi apa-apa juga misalnya ada yang cover gitu ya. Nah, ini sedang kita mau pikirkan bagaimana supaya memang mereka bisa ikut masuk terdaftar menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja atau BPS Kesehatan. Walaupun BPS Kesehatan itu kan sebenarnya sudah menjadi kewajiban ya negara untuk mengcover semua gitu. Tapi ini mempertegas saja gitu. Kira-kira itu. Sedikit lagi terakhir. Berarti apakah nanti para pekerja rumah tangga ini akan dikategorikan sebagai pekerja formal yang juga akan membayarkan pajak dari penghasilan mereka, dan bagaimana DPR bisa memastikan bahwa undang-undang PPRT ini tidak merugikan salah satu pihak di antara pemberi kerja, pekerja dan juga pemakai jasanya, Pak? Ya, tentu tidak ada perubahan, tetap statusnya sebagai pekerja informal. Dan kalau kemudian nanti ada pajak apa segala macam, bahkan ini sekarang kita mau bicarakan, kalaupun misalnya nanti kita terapkan ada perlindungan melalui asuransi, itu tidak dibebankan kepada si pekerja, tetapi juga dibebankan kepada pemberi kerja. Nah, makanya kami sehari ini tanya kira-kira berapa besarannya. Nah, kita tadi dapat kisaran ya antara kalau yang totalnya untuk BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja itu average cuma 50.000 lah per bulan ya. Yang saya kira itu bagi pemberi kerja tidak terlalu memberatkan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang mau kita perkuat dalam undang-undang ini. Statusnya tidak berubah sebagai status pekerja informal, tetapi perlindungannya kita maksimalkan tanpa juga kemudian memberikan beban terlalu besar kepada si pemberi kerja. Kira itulah jalan keluar dari undang-undang ini, dan mudah-mudahan mungkin dalam seminggu 2 minggu ini insya Allah undang-undang ini selesai. Baik, terima